reforma agraria itu memang sekarang ini kabarnya itu tidak baik-baik saja. Kabarnya. Meskipun kita nggak boleh pesimis ya, bahwa reforma agraria itu mengalami kemunduran atau jalan di tempat, itu nanti kita periksa. Mafia tanah atau mafia administrasi pertanahan itu adalah semacam gejala, bukan penyakitnya. Pasti di mana-mana, di kota, di desa gitu tuh banyak mafia tanah untuk tambang, mafia tanah untuk perkebunan, mafia tanah untuk perumahan, banyak sekali. Jadi 70% wilayah tanah kita itu dikuasai kehutanan, dan saya katakan semuanya itu 100%-nya punya masalah dengan klaim masyarakat. Nah, itulah yang terjadi di Papua. Orang Papua nganggap hutannya undang-undang pokok agraria. Banyak orang bilang, wah itu jadul tuh, perlu diganti dan lainnya. Bukan. Tapi itu sangat ini banget ya. Undang-undang itu tidak pernah dijalankan sampai hari ini. Kecil-kecil yang ditangkepin, yang besar-besar tidak diselesaikan, dan saya itu pesimis sejak awal, kecuali yang disebut dengan Satgas Mafia Tanah itu punya target. Halo, selamat datang kembali di program Dia Talks. Pada episode ini kita udah kedatangan Bang Iwan Nurdin. Dia merupakan sekarang menjabat sebagai Direktur Lokataru Foundation ya Bang? Yes. Iya, yang kalau misalnya yang sering lihat di TV terus ada tulisannya pengamat agraria. Wah, ini orangnya gitu ya. Gimana Bang? Apa kabar Bang Iwan? Alhamdulillah sehat, Bung Sadam. Terima kasih Bang udah hadir di Dia Terima kasih Talk, udah diundang di Dia Talk. Bang, gimana Bang? Reformasi agraria. Langsung aja gue langsung main tembak aja. Reformasi agraria. Gimana Pak? Maksudnya gini Bang. Gimana nih kayaknya orang nanya kabar nih, sehat kah atau udah apa? Kan tadi udah. Enggak, gitu. Maksudnya gimana reforma agraria ini, sehat atau kagak gitu. Sakit Bang emang. Nggak, maksud gue gini Bang, ini kan penonton kita kebanyakan anak muda nih Bang. Yes. Dan juga maksudnya isu-isu reformasi agraria ini kan suka nggak suka gitu ya. Kebanyakan gitu kan adanya di nggak pusat kota gitu ya, di daerah gitu. Dan juga banyak juga anak muda sebenarnya nggak terlalu minim ya. Gue nggak menggeneral, maksudnya beberapa anak muda minim pengetahuan soal reformasi agraria gitu. Nah sebenarnya kan juga sedangkan di satu sisi Bapak Presiden kita selalu mendengungkan soal reformasi agraria dan segala macam gitu. Maksudnya boleh cerita sedikit nggak sih Bang? Maksudnya reformasi agraria dan juga mungkin Lokataru itu Bang. Lokataru itu tuh lembaga apa gitu Bang? Oke. Banyak ya pertanyaannya Sadam ini. Jadi gini, reforma agraria itu memang sekarang ini kabarnya itu tidak baik-baik saja. Kabarnya. Meskipun kita nggak boleh pesimis ya, bahwa reforma agraria itu mengalami kemunduran atau jalan di tempat, itu nanti kita periksa. Tapi gini, reforma agraria itu adalah dasar yang membuat bangsa kita ini mau maju atau enggak. Kalau kita belum menjalankan reforma agraria, maka kesimpulan dari banyak sekali teori ekonomi pembangunan mengatakan bahwa negara itu enggak bisa melompat kepada suatu negara yang relatif maju, terhubung pembangunan pertanian dan industrinya, terhubung desa dengan kotanya di dalam satu hubungan yang saling menguatkan. Kenapa bisa begitu? Orang banyak bicara tentang betapa sedihnya buruh migran disiksa di negara-negara tujuan gitu loh. Kemudian orang banyak terharu atau marah gitu ya, menceritakan bagaimana ada perdagangan manusia di TPPO ya. Di sekitar kota-kota, atau bahkan orang-orang yang mau diselundupkan ke negara-negara lain untuk mencari kerja. Kenapa bisa kejadian begitu? Ya karena di desa-desanya nggak ada tanah untuk mereka. Nggak ada sumber produksi. Iya, nggak ada sumber penghasilan dan pendapatan. Dan kenapa bisa begitu? Tanahnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, tanahnya dikuasai oleh negara. Padahal negara harusnya memprioritaskan tanah itu untuk mereka gitu. Sehingga mereka bisa mengakses kesehatan dengan baik, pendidikan dengan baik, bisa berproduksi dengan baik, dan generasi di pedesaan tentunya hasilnya
akan jauh lebih baik ketika dia masuk ke perkotaan. Kalau kita periksa mengapa ada orang miskin di kota, kan pasti karena ada orang yang tidak bisa beradaptasi untuk tinggal di kota, baik secara pengetahuan maupun skill. Jadi dia ke kota itu kenapa? Terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena hilangnya sumber-sumber pencaharian utama di pedesaan, baik karena perampasan tanah, baik karena pengruntukan tanah itu lebih banyak kepada orang-orang yang dianggap bisa memproduktifkan tanah, khususnya perusahaan-perusahaan besar. Jangankan bagaimana mereka mendapatkan prioritas, tanah yang sudah ada saja itu bisa digusur dan diambil secara paksa, bahkan menggunakan alat-alat kekerasan negara. Ya kalau situasinya demikian, sebenarnya masalah agraria itu adalah masalahnya orang kota hari ini. Kenapa kota kita tidak tertata? Kenapa ada ketua umum partai itu dalam pidatonya, kok masih ada orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan? Kok masih ada orang-orang yang belum bisa makan dan lain sebagainya? Ya harus diperiksa dari mana mereka. Pasti mereka adalah orang-orang yang karena dirampas tanahnya dan tidak disediakan ruang hidup yang baik. Begitu sebenarnya secara simpel. Kenapa upah buruh tidak pernah bisa baik? Ya karena orang dari desa puluhan juta setiap tahun datang ke kota cari kerja. Karena itu nggak bisa upah buruh dinaikkan dengan baik. Karena simpelnya saya akan bilang, ya kalau mau segini Bang Sadam ya ikut. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak ya masih banyak yang lain pingin. Gitu. Cuma kan gini Bang, maksud gue sekarang konflik agraria tadi bilang sakit itu kan kalau misalnya secara nggak langsung kita sudah bergeser gitu Bang. Bukan cuma di ranah desa atau kabupaten, maksudnya di ranah perkotaan pun sekarang udah muncul banyak gitu. Misalnya kayak isu-isu artis kena tipu atau misalnya gue kasih contoh misalnya yang lagi hangat di Pelumpang deh misalnya gitu ya. Itu ada tarik-menarik antara siapa yang paling benar posisinya ketika terjadi kebakaran kemarin gitu ya, antara masyarakat yang liar meskipun katanya masyarakat punya hak, dianggap punya hak dan punya legitimasi untuk tinggal situ, dan juga si Pertamina juga merasa punya hak gitu. Maksudnya sebenarnya hubungan ini tuh seperti apa sih antara padahal ini negara dengan masyarakat langsung, bukan ada pihak ketiga atau swasta gitu ya. Benar. Jadi kalau kita periksa ya Bang Sadam, jadi kalau ada masalah ketimpangan agraria, lalu ada masalah mafia tanah, khususnya administrasi pertanahan. Itu sesuatu yang berbeda dan korban mafia pertanahan itu banyak sekali, khususnya di administrasi pertanahan. Tapi masalah agraria kita itu yang paling utama itu adalah satu, soal ketimpangan. Ada banyak orang yang tidak punya akses, bahkan memiliki tanah sangat sedikit, dan mereka adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada tanah. Itu masalah. Yang kedua, konfliknya. Dan yang ketiga, ketika terjadi konflik itu, penyelesaiannya tidak untuk menyelesaikan ketimpangan itu. Nah, sehingga banyak masalah sosial terjadi. Jadi, mafia tanah atau mafia administrasi pertanahan itu adalah semacam gejala, bukan penyakitnya. Pasti di mana-mana, di kota, di desa gitu tuh banyak mafia tanah untuk tambang, mafia tanah untuk perkebunan, mafia tanah untuk perumahan, banyak sekali. Kebetulan yang bisa ekspos persoalannya adalah orang-orang yang berpengaruh di media. Orang-orang yang kayak artis, mantan pejabat dan lain-lain. Coba kalau korbannya ya hanya masyarakat biasa. Sampai ada istilah, dengan menangis mereka cerita, saya sudah surati presiden, sudah surati semua. Yang belum saya surati itu Tuhan. Nggak tahu alamatnya. Itu udah jalur pentas batu, udah buntu batu ya. Udah buntu banget. Udah berpuluh-puluh tahun. Bahkan para korban inilah yang dikriminalisasi dan dimasukin penjara. Kan sakit kalau situasinya begini. Kalau soalnya ke Pelumpang tadi itu, benar rakyat itu punya hak atas tanah. Nggak bisa dipungkiri, rakyat yang menduduki tanah itu terus-menerus secara hukum kita berhak atas tanah tersebut. Yang udah 20 tahun ya kalau yang sudah 20 tahun ataupun orang yang tidak bertanah. Tapi apakah mereka berhak mendirikan bangunan di sana? Tanya tata ruangnya. Tanya tata ruangnya. Udah bener belum?
kalau tanah-tanah rakyat di situ disediakan atau diperbolehkan untuk izin mendirikan rumah. Hak atas tanah harus. Ya. Tapi hak mendirikan bangunan itu soal tata ruang, keselamatan orang dan lain sebagainya. Itu harus dibedakan. Nah, maksudnya gini Bang, melihat soal yang tadi gitu ya, soal udah di perkotaan itu, terus juga soal adanya administrasi itu, mafia administrasi dan mafia tanah gitu. Mafia administrasi secara nggak langsung adalah BPN paling banyak. BPN ya? BPN Langsung paling disebut banyak. nih BPN. Iya. Memang. Jadi kalau Menteri Hadi Cahyanto sendiri bilang bahwa ada 5 nih aktor mafia tanah katanya. Ini Menteri langsung ngomong ya? Iya, Menteri langsung ngomong. Orang BPN sendiri, PPAT, pengacara katanya, kemudian oknum kelurahan atau pemerintah daerah gitu. Terus saya sering bilang itu kurang satu. Apa? Semua itu bisa kejadian karena ada bandarnya. Modal. Ada pemodal yang membuat mereka bekerja sehingga tanah-tanah rakyat terambil. Jadi itu cuman pelaku kriminal yang mengakibatkan ini. Tetapi yang harus diperiksa itu kenapa tanah itu berpindah ke siapa. Nah itulah sesungguhnya hal-hal. Gue pengen coba mundur ke belakang nih Bang. Yes. Maksud gue secara undang-undang gitu ya, atau siapa sebenarnya undang-undang yang mengatur soal kepemilikan tanah, khususnya di daerah ya, misalnya di daerah itu ada namanya tanah adat, tanah apa segala macam itu, tuh sampai akhirnya tiba-tiba investor datang, akhirnya adatnya pada digusur apa segala macam gitu. Sebenarnya di undang-undang sendiri itu menjelaskan seperti apa sih Bang untuk pengelolaan tanah ya, tanah secara holistik itu seperti apa sehingga tuh masyarakat warga negara itu memiliki power gitu atas kepemilikan tanahnya dia gitu. Kalau secara undang-undang tanah di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Sayangnya Undang-Undang Pokok Agraria itu oleh Orde Baru sampai hari ini itu hanya berlaku di kurang lebih 30% wilayah Indonesia. 70%-nya siapa? Kehutanan. Dan mereka menggunakan undang-undang kehutanan. Tumpang tindih di dalam kehutanan luar biasa banyaknya. Kehutanan bisa melepaskannya untuk perkebunan, kehutanan bisa melepaskannya untuk pertambangan, dan banyak hal. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam undang-undang kehutanan itu dianggap seluruh kawasan itu punyanya negara. Di undang-undang kehutanan? Di undang-undang kehutanan. Jadi azas di zaman bahala kolonial kita itu yang namanya domain verklaring dihidupkan di dalam undang-undang kehutanan. Jadi 70% wilayah tanah kita itu dikuasai kehutanan, dan saya katakan semuanya itu 100%-nya punya masalah dengan klaim masyarakat. Nah itulah yang terjadi di Papua. Orang Papua nganggap hutannya milik dia, milik masyarakat adatnya. Orang Jakarta bilang enggak, milik negara, milik si kehutanan. Dan di banyak tempat. Itu soal yang pertama. Kemudian yang 30%-nya itu menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria. Padahal kalau kita mau benahi, ya seluruh tanah harusnya mengacunya ya ke Undang-Undang Pokok Agraria. Itu yang pertama. Yang kedua, di 30% wilayah itu BPN-nya bisa kita pastikan bermasalah di dalam mengadministrasikan tanah. Pemerintah secara besar itu tidak menginginkan adanya pendaftaran tanah yang ke seluruh wilayah itu. Bahkan yang 30% aja nggak semua didaftar, dan akhirnya terjadilah banyak sekali masalah di administrasi pertanahan. Di 30%-nya itu juga diprioritaskan bagi perkebunan besar, bagi perusahaan-perusahaan besar, dan yang 270 juta rakyatnya itu kebagiannya berapa ya? Kebagiannya berapa? Pantesan itu adalah menjawab soal tadi ada menteri yang bilang kenapa masih ada tidur di kolong jembatan ya? Iya. Nggak perlu nangis. Sediakan banyak tanah yang dirampas itu dikembalikan. Sediakan rumah-rumah untuk warga Pelumpang itu, mereka punya hak atas tanah. Lalu kalau memang tidak layak untuk dibangun rumah, ya disediakan tempat mereka bisa hidup layak dengan ruang yang cukup. Cuma kan alasannya soal apa di beberapa tempat ya, misalnya alasan
pemerintah ataupun gue secara awam gitu mengatakan, oh ini pendatang kok, para pendatang gitu yang menempati Siapa tanah. yang nggak pendatang di Republik Indonesia ini? Betul ya. Iya. Betul ya. Iya. Jadi pernah tes DNA, saya sih belum pernah. Belum. Katanya kita dari mana-mana ya. Dari mana-mana. Kalau gue kayak ini Raja Salman dari ketua. Masih OTW aja gitu rezekinya. Ya, maksud gue gitu bang. Banyak perspektifnya biar katakan, oh wajar dia harus digusur karena ini bukan asli sini gitu. Misalnya dia pendatang, tiba-tiba datang, bangun dikit-dikit atau jadi rumah gitu. Maksudnya hal seperti itu kan banyak gitu ditemuin kan, yang kayak gitu. Yang pertama, apakah ini adalah salah masyarakat? Apakah masyarakat belum tereduket soal salah negara dong? Salah negara dong, dan salah pemilik tanah yang lama kalau itu tanah orang yang diduduki, kemudian dibiarkan. Karena orang yang memiliki hak atas tanah wajib memproduktifkan. Kalau dia tidak memproduktifkannya, wajib memagarinya. Nah, lalu ada orang-orang yang datang yang sudah pasti nggak punya tanah, hidup di bawah kolong jembatan, lalu coba-coba tinggal di situ. Setahun 2 tahun nggak ditegur. Setahun 2 tahun nggak ditegur, malah dikutip. Malah dikutip. Lalu kepikiran, jangan-jangan dengan pengutipan itu jalan saya mendapatkan tanah gitu. Dan itu makin banyak yang datang. Dan setelah diperiksa, ternyata itu tanah negara. Tanah negara itu bukan tanahnya milik negara. Negara itu nggak punya tanah. Negara itu nggak punya tanah ya? Negara nggak punya tanah. Negara itu menguasai tanah. Yang milik tanah itu saya, dirimu, perusahaan. Lalu dibagi. Kalau perusahaan, jenis-jenis haknya yang boleh hak guna usaha, hak guna bangunan. Kalau kantor-kantor hak pakai. Kalau rakyat kayak kita boleh hak milik, boleh hak bangunan, boleh hak pakai, begitu. Itu negara yang ngatur jenis-jenisnya. Nah ya, kalau kejadiannya orang bisa menduduki tanah dan lain-lain, tadi, kenapa mereka bisa sangat miskin dan bisa menduduki, kenapa orang yang menduduki tanah yang lama tidak memproduktifkan, dan itulah yang diatur sama UPA, bahwa tanah itu memiliki fungsi sosial, nggak cuma fungsi ekonomi, apalagi fungsi kepemilikan. Gitu. Tanah itu punya fungsi sosial. Ya, keren banget kan undang-undangnya. Undang-undang nomor 5 tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria. Banyak orang bilang, wah itu jadul tuh, perlu diganti dan lainnya. Bukan. Tapi itu sangat ini banget ya. Undang-undang itu tidak pernah dijalankan sampai hari ini. Nah, gini bang, maksud gue permasalahan lainnya adalah soal tadi ya, sebelum gue masuk ke mafia tanah gitu ya. Gue sih penasaran gini, konflik antara masyarakat dan misalnya investor lah atau apa gitu ya. Apakah emang solusinya itu harus digusur bang? Maksud gue pernah baca gitu ya di beberapa negara gitu ya. Kalau gue nggak salah ini baca atau nonton gitu ya. Ada proses kayak bagi hasil ataupun sewa misalnya sewa tanah apa itu ada di beberapa negara udah pernah mengaplikasi itu. Gitu. Maksudnya apa? Indonesia apakah nggak mau? Atau kok emang nggak punya landasan hal itu atau seperti apa bang? Ya itu tadi di UPA itu diatur begitu itu bro. Di undang-undang pokok agraria itu? Iya, diatur di pasal 13-nya contohnya gini. Kalau kita memberi tanah kepada para usaha-usaha swasta itu dilarang menghasilkan monopoli tanah. Yang kedua, ini larangannya ya. Jadi terlalu besar nggak boleh. Nah, yang kedua diutamakan ke badan usaha yang berwujud koperasi yang dimiliki oleh orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kita misalnya bilang pertanian gitu itu harusnya di zaman Indonesia merdeka itu yang namanya perkebunan, masa sih rakyat nggak bisa nanam sawit? Masa sih setinggi apa teknologinya sampai rakyat nggak bisa nanam sawit, nggak bisa memproduksi dengan benar, nanam lurus-lurus kayak si perusahaan gitu, segampang itu doang, pasti bisa. Tapi dia nggak punya modal. Lah itu gunanya BRI dong, itu gunanya BNI dong. Terus untuk apa kita punya konstitusi yang bilang koperasi? Ya dibuatin dong koperasinya. Buat apa kita punya fakultas pertanian, fakultas ekonomi itu? Ya dicampurin dong sama rakyat. Itulah koperasi-koperasi yang harusnya punya sawit-sawit itu, punya perkebunan pertanian itu. Nah, begitu juga di tempat-tempat yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya kalau digusur untuk kawasan industri, bisa nggak rakyat itu mendapatkan manfaat dari cerita itu? Ya bisa.
Karena yang namanya HGB itu oleh undang-undang boleh diterbitkan di atas hak milik. Ya jadi kan? Meskipun masyarakat yang masih punya sertifikatnya, bisa diberikan HGB ya? Iya, jadi satu kawasan itu ketika tata ruang atau rencana pemerintah itu mau bilang, ini kayaknya bagus nih kalau kita bikin kawasan industri, tenaga kerja banyak masuk dan lain sebagainya. Maka diatur dong. Mereka datang, investornya difasilitasi, rakyatnya juga kan. Kemudian konsep kepemilikan kawasan industrinya tinggal dihitung. Pemilik lama punya share saham berapa, kawasan industri yang baru datang itu menciptakan lapangan kerja berapa, dan lain sebagainya. Jadilah mereka nggak pernah mengganggu, jadilah mereka terus tumbuh juga, dan mereka juga profitnya pun bareng-bareng ya? Iya. Gini Bang, maksudnya gue cuma mengilustrasikan gitu ya. Misalnya gini, konteksnya misalnya dekat rumah gue gitu, ada apartemen bangun, di belakangnya itu masih ada perkampungan gitu. Kalau dari pakai undang-undang tadi bisa perkampungan itu mengkonsolidasikan diri, investor, udah lu nggak usah bayarin jatah gue nih, misalnya gitu ya. Lu bangun aja, gue kasih tahan gue, tapi bagi ke gue. Sangat bisa. Itu bisa. Bahkan negara nggak harus memfasilitasi yang gitu doang, karena itu inisiatif kalian ya. Iya, misalnya gitu. Itu secara perdata sangat dimungkinkan. Tapi ada yang namanya inisiatif negara gitu. Ini kok rumah kecil-kecil semua, nggak sehat. Kalau kebakaran gimana, ambulan kalau ada orang sakit nggak bisa masuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke deh, dikonsolidasikan ya tanah ini, gambarnya begini nih, namanya konsep sharing house. Nanti tanahnya tetap punya kalian, HGB-nya gini. Nah, orang-orang yang di luar sana itu bisa masuk juga dalam konsep sharing house ini, dan seterusnya. Lalu kita punya ruangan lebih banyak untuk ruang terbuka hijau. Jadi ini soal bagaimana membangun dalam istilahnya itu konsolidasi lahan dan ruang yang berpihak. Nah, barulah kita bilang, duitnya dari mana? Ya duit dari pajak kita satu, karena mereka punya yang disebut dengan hak atas rumah yang layak. Lalu pajaknya dikurangin ketika mereka sedang membangun. Nggak boleh ada BPHTB lagi, nggak boleh ada pajak penjualan, nggak boleh ada pajak pembelian, nggak boleh juga ketika sedang dibangun semennya kena PPN 11%, apa segala macam. Udah, bahkan yang bangun pun mungkin mereka-mereka sendiri, dan seterusnya. Jadi jika mau bersama masyarakat, selalu ada jawaban. Itu yang sebenarnya itu gue baru tahu tuh undang-undang itu sangat apa ya Bang, maksudnya sangat mencerminkan negara kita yang berdasarkan soal gotong royong apa segala macam. Maksudnya itu isi undang-undang itu sangat bagus ketimbang masyarakat selalu dijadiin korban gitu kan. Karena penjelasannya bukan begitu. Penjelasannya adalah soal kamu ada GIRIK nggak, kamu ada letter C nggak, kamu udah bersertifikat nggak. Ya hukum kalau dimaknai begitu itu nggak ada nilai keadilannya. Hukum itu kan ada konstruksi dari sosial semacam ini, lalu dikuatkan, lalu mau dibentuk semacam apa imajinasinya. Salah satunya ya begitu itu. Rekayasa sosial itu boleh, tapi bersama mereka. Bukan orang yang merasa sok tahu, merasa paling hebat, paling pinter. Kalian tahu apa, rekayasa kami yang paling benar. Ya itu tidak baik. Tapi maksudnya pernah ada nggak Bang aplikasi hal tersebut di Indonesia gitu yang pernah lu advokasi? Ada, cuman sayangnya dimatikan pelan-pelan. Apa tuh? Gimana tuh? Misalnya ya di Tasikmalaya itu ada koperasi yang sudah dibangun sejak tahun 50-an oleh masyarakat yang menghasilkan karet, kemudian karetnya sangat bagus, dipasok untuk kebutuhan pabrik ban yang sangat baik. Dan itu adalah konsep bagaimana HGU yang dimiliki oleh koperasi. Ada juga kenyataan, ini bukan konsep, kenyataan. Tentu kamu ingat, ada yang namanya pabrik jamu yang sangat terkenal di Indonesia. Tentu kamu ingat ada pabrik rokok yang kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Mereka nggak punya HGU tembakau. Mereka nggak punya HGU tembakau. Jadi di dalam kenyataan kita ada juga. Ada juga, misalnya ada pabrik kacang yang bisa jadi logo klub bola terkenal beberapa tahun yang lalu. Dia nggak punya tuh HGU kacang-kacang. Dia ajak masyarakat. Artinya swasta pun sebenarnya ada. Apalagi kalau negara mau buat begitu. Wow. Ini sangat ini banget tuh ya. Sangat
ini banget konsepnya gitu Bang. Ternyata ada ya? Ada. Kenapa negara itu Ya karena begitu. Karena kalau mau ngomongin agraria itu dianggap bukan soal pembangunan yang semacam ini. Ya, karena maksudnya karena mungkin kalau menurut pandangan awam gua maksudnya pemikirannya adalah soal negara melihat bagaimana rakyat hanya objek aja gitu loh, bukan sebagai subjek yang harus di develop karakternya atau develop sebagai humannya gitu. Hanya dijadikan alat yang untuk mendapatkan pemasukan negara. Ya. Bahkan alat untuk pemasukan suara. Ntar pakai banget. Ya, aku bilang gitu tuh. Kenapa mereka dipertahankan kecil? Karena supaya ada subsidi pupuk, lalu pupuk itu ada gambar saya. Kenapa mereka dipertahankan miskin? Karena supaya ngirim beras dan itu ada gambar saya. Kenapa ada kontrol yang lain-lainnya? Gitu. Tapi nggak ada bicara yang lainnya. Gimana mereka menjadi satu koperasi modern yang dimodali oleh negara kita, lalu visi besarnya lah gitu ya? Nggak ada. Pasti semua menolak. Karena subsidi pupuk itu menguntungkan siapa, distribusi pupuk menguntungkan siapa, dan jalur-jalur yang lain. Dan tapi kalau petaninya udah mulai bisa cari tahu pupuk sendiri segala macam, nggak ada peran lagi negara nggak bisa lagi mengambil duit, nggak bisa ada lagi korupsi misalnya segala macam. Ya, rakyat dianggap faktor yang tidak bisa tumbuh dari gurem itu dan udah nggak selain ditolong aja. Lalu balasan menolongnya adalah kamu suara gitu. Terus menerus begitu itu. Ya kita akan terus begini. Aduh, akhirnya kan buah impor udah sampai ke pojok-pojok kecamatan mana gitu tuh. Itu baru buah impor lah ya. Buah impor. Belum yang lain. Iya. Bang, ini Bang, gue pengen masuk soal ke mafia pertanahan gitu Bang. Maksudnya seinget gue itu pemerintah kita tuh punya namanya Satgas Mafia Tanah gitu ya. Kalau nggak salah gitu, atau Mafia Tanah. Nah maksudnya selain Satgas Mafia Tanah juga program reforma agraria yang dibangun Indonesia kayak digital surat apa segala macam itu sebenarnya implementasinya di masyarakat sendiri soal kebijakan soal kayak tadi soal digitalisasi pertanahan apa segala macam itu soal kedua tadi soal mafia buat pembuatan satgas mafia itu. Tapi di lapangan itu hanya lip service doang atau di lapangan tuh emang bermanfaat nggak sih ke masyarakat tuh? Dan kan gini Bang, maksudnya ada juga gitu ya, maksudnya kayak cerita misalnya gitu ya, ya ini cerita di bawah gitu. Ya ada brokernya lagi gitu loh tanah. Maksudnya yang gini ngumpulin segala macam, dia kepemilikannya sama dia ternyata nggak kena langsung ke masyarakat juga sebenarnya. Ya kalau di dalam satu sistem yang tertutup seperti yang pertanahan hari ini atau BPN hari ini, kemudian berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang juga tertutup, apakah itu kepolisian dan kejaksaan, lalu tiga-tiganya ini dalam prakteknya itu adalah bagian dari tata cara operasi dalam tanda kutip konflik-konflik tanah, perampasan tanah dan lain sebagainya, lalu ditugaskan menjadi memberantas mafia tanah, ya dari awal kita pesimis. Saya selalu bilang, wah itu kalau tidak dijadikan tempat untuk mencari uang lagi gitu ya, jadi ketemu apanya lalu untuk 86 dalam istilahnya bisa diselesaikan. Yang kedua, orang-orang yang disebut mafia pasti ya jauhlah dari kategori mafia. Asisten rumah tangga kok mafia gitu. Iya. Ya, mafia tuh ya kalau ada Mario Puzo di sini marah-marah. Mafia kok begitu. Kok ngeledek gue jadi mafia begini doang. Gue bikin novel serius banget tuh mafia kok lu ART kok bisa jadi mafia, bisa ngomongin ini. Bukan bermaksud itu. Maksudnya terlalu sederhana untuk disebut mafia. Dan akhirnya korban-korban rakyat kita itu yang kecil-kecil yang ditangkepin, yang besar-besar tidak diselesaikan. Dan saya itu pesimis sejak awal, kecuali yang disebut dengan Satgas Mafia Tanah itu punya target. Target area apa? Konflik-konflik besar yang melibatkan persoalan politik besar, korbannya banyak, kemudian dimensinya ruwet gitu. Lalu diperintahkan langsung misalnya atau dipimpin langsung oleh presiden. Kalau nggak diperintahkan langsung, dipimpin langsung gitu. Pasti akan kelihatan hasilnya. Tetapi kalau sekedar
beberapa pihak lalu bilang kami mau memberantas mafia tanah sejak zaman dahulu, selalu ada gitu itu. Terus kalau digitalisasi itu kan shifting ya dari analog ke dunia yang lebih baru. Nah, kalau shiftingnya itu tidak membuat masyarakat itu makin mudah mendapatkan akses penyelesaian terhadap masalah-masalahnya, kemudian tidak bisa menyatakan kita itu kok kemarin 14 hari giliran dia kok 3 hari gitu. Lalu protesnya kemana dan lain sebagainya, yaitu proyek pengadaan kata saya. Jadi masalah di pertanahan kita itu sering saya katakan masalahnya adalah di BPN sendiri punya masalah soal administrasi pertanahan, lalu mereka tidak pernah punya inisiatif mau menyelesaikannya, lalu hanya melemparkan silakan ke pengadilan gitu. Lalu dijawab dengan digitalisasi. Ya, saya katakan, loh mana yang gatel, mana yang digaruk tuh gitu. Ya, enggak ada, bukan begitu gitu. Tapi saya nggak anti digitalnya, karena ada adopsi terhadap teknologi itu bisa mempercepat, harusnya bisa membuat transparan, tapi sistemnya dari awal sampai akhir itu kontrol publik itu ada. Kemudian orientasinya ke siapa dulu? Ke masyarakat yang belum bertanah atau siapa? Oke deh Bang, gini Bang. Nih tadi gue penasaran nih Bang.